Udara malam di sebuah desa kecil di pinggiran kota Malang terasa begitu menusuk. Angin sejuk dari pegunungan justru menjadi pengantar rasa sepi yang menyayat hati seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, bernama Raffi. Tubuhnya yang kurus hanya dibalut kaos tipis dan celana pendek lusuh. Kaki telanjangnya kotor oleh debu jalanan yang dilaluinya sepanjang hari. Raffi duduk di depan sebuah warung makan, menatap lauk yang masih mengepulkan asap dari balik kaca etalase. Perutnya sudah keroncongan sejak siang tadi, dan suara gemuruh dari dalam lambungnya seolah ikut memohon belas kasih. Ia mencoba tersenyum ramah pada pemilik warung, seorang ibu bertubuh besar yang sedang menghitung uang di meja kasir. "Ibu, bolehkah saya minta sedikit nasi sisa saja? Saya belum makan dari kemarin." Suara Raffi lirih, matanya memohon. Namun, si ibu warung melotot marah. "Hei, kamu lagi. Dasar anak yatim peminta-minta. Sana pergi. Jangan bikin pelanggan jijik lihat kamu." Raffi terkejut. Namun bukan kali ini saja ia diusir. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan setahun lalu, dan ibunya menyusul sakit tak lama kemudian, hidup Raffi berubah jadi gelap gulita. Ia dititipkan ke rumah bibinya. Tapi wanita itu hanya menerima Raffi karena terpaksa. Tiap hari ia dimarahi, disuruh kerja kasar, dan diberi makan seadanya. Kadang cuma air putih dan kerupuk. Malam itu, setelah diusir dari warung, Raffi tak tahu harus kemana. Ia melangkah lemah menuju sebuah bangku taman dekat masjid. Hujan rintik mulai turun, membuat tubuhnya menggigil. Tapi Raffi hanya duduk diam, menatap langit yang gelap. "Allah, kalau engkau memang sayang sama aku, tolong tunjukin jalan." Air matanya mengalir. Tapi malam terlalu dingin untuk menampung kesedihan. Orang-orang lewat di depannya, tapi tak satu pun berhenti. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang peduli pada anak kecil yang duduk kedinginan, basah kuyup, dan lapar. Tiba-tiba seorang laki-laki tua berpakaian lusuh datang mendekat. Ia membawa gerobak kecil berisi barang-barang rongsokan. Wajahnya keriput tapi ada cahaya ketulusan di sorot matanya. "Kamu kenapa, Nak? Kok nangis di sini malam-malam begini?" tanya lelaki itu pelan. Raffi mengangkat wajahnya. "Saya lapar, Pak, dan gak punya rumah." Si kakek terdiam, lalu mengangguk pelan. "Ikut kakek aja. Meski rumah kakek cuma gubuk, tapi masih bisa buat berteduh dan makan bareng." Tanpa pikir panjang, Raffi mengikuti kakek itu. Meski jalannya jauh dan mereka harus melewati lorong-lorong sempit, hati Raffi terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diterima. Sesampainya di rumah kakek, Raffi melihat sebuah gubuk dari kayu dan seng bekas. Di dalamnya hanya ada tikar, tungku, dan tumpukan karung. Tapi malam itu, mereka makan nasi jagung dan tempe hangat. Rasanya luar biasa enak bagi Raffi. "Kalau kamu mau bantu kakek pungutin rongsok tiap pagi, boleh tinggal di sini," ucap si kakek sambil tersenyum. Raffi mengangguk cepat. "Terima kasih, Kek, mu nggak akan nyusahin." Malam itu, di bawah atap bocor dan dinding rapuh, Raffi tidur dengan senyuman. Hatinya masih terluka, tapi cahaya kecil mulai menyala dalam gelapnya hidup. Pagi datang dengan cahaya matahari yang malu-malu menembus celah-celah atap seng. Raffi terbangun oleh suara burung dan langkah kaki si kakek yang mulai bersiap. Lelaki tua itu, yang Raffi ketahui bernama Mbah Karyo, tengah mengikat karung bekas ke gerobak kecilnya. "Ayo, Nak, kalau kamu kuat, ikut bantu kakek nyari rongsok. Tapi jangan maksain diri, ya," ucap Mbah Karyo. Suaranya serak tapi hangat. Raffi langsung bangkit. Meski tubuhnya masih letih, ia tak ingin menyia-nyiakan kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Dengan semangat, ia membantu Mbah Karyo mendorong gerobak melewati jalan-jalan kecil desa, menuju tempat pembuangan sampah yang biasa mereka datangi. Setibanya di sana, aroma busuk langsung menusuk hidung. Tapi Raffi tak mengeluh. Ia melihat Mbah Karyo mulai memilah sampah, memisahkan botol plastik, kardus, dan besi bekas. Ia segera mengikuti. Di tengah tumpukan kotoran dan bau menyengat, Raffi menemukan botol bekas minuman yang masih utuh.
Wajahnya berseri. "Mbah, ini masih bisa dijual, kan?" Tanyanya penuh harap. Mbah Karyo tersenyum lebar. "Bisa, nak. Kamu jeli juga. Kalau tiap hari kita rajin, bisa dapat uang buat makan, bahkan nabung dikit-dikit." Hari itu mereka bekerja sampai siang. Meski hanya mendapatkan 2 karung kecil barang bekas, Mbah Karyo tetap bersyukur. Ia mengajak Raffi beristirahat di bawah pohon rindang dekat kali, membagi roti tawar dan air minum yang dibelinya dari hasil penjualan kemarin. "Sederhana, tapi penuh berkah. Ya, kek," kata Raffi sambil mengunyah perlahan. "Betul, nak. Yang penting hati kita nggak ngeluh dan tetap yakin sama pertolongan Allah." Setelah makan, mereka pulang. Di sepanjang jalan, Raffi memperhatikan rumah-rumah besar yang berdiri megah. Anak-anak berpakaian rapi pulang dari sekolah, dan ibu-ibu yang keluar dari toko membawa belanjaan mahal. Rasa iri sempat menyelinap, tapi Raffi menekannya dalam-dalam. Sore itu, ketika mereka sampai di gubuk, Raffi duduk termenung. Ia melihat karung-karung rongsokan yang tersusun di pojokan, dan matanya tertuju pada sebuah kotak kecil di atas lemari kayu tua. "Kek, itu kotak apa?" tanyanya. "Itu celengan kakek. Dari dulu kakek nyimpen uang receh di situ. Katanya sih mau beli sepeda bekas buat kerja, biar nggak dorong gerobak terus." Raffi terdiam, lalu mendekat dan membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada beberapa koin dan lembaran seribuan. Tapi ia bisa merasakan harapan yang besar tersimpan di sana. Kalau nanti kita dapat lebih, Raffi juga mau nabung di sini. Mungkin bisa buat beli buku juga. Mbah Karyo menatapnya haru. "Kamu pengen sekolah lagi, ya?" Raffi mengangguk pelan. "Iya, kek. Mu pengen jadi orang pintar, biar nggak selamanya hidup di tumpukan sampah." Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Raffi menuliskan namanya di selembar kertas bekas dan menempelkannya di dinding gubuk. "Raffi, calon orang sukses, insya Allah." Tak ada kasur empuk, tak ada bantal wangi. Tapi di gubuk itu, kini tumbuh cita-cita. Dan di balik bau busuk sampah, tersimpan tekad yang bersinar. Hari itu langit tampak muram. Awan menggantung berat seakan menyimpan tangis yang siap tumpah kapan saja. Raffi dan Mbah Karyo tetap berangkat lebih pagi dari biasanya. Gerobak mereka dorong pelan, berisik di atas jalanan berbatu, menuju tempat pembuangan sampah yang sudah mulai dipenuhi pemulung lain. Namun, belum lama mereka mulai bekerja. Gerimis turun pelan. Raffi mendongak. "Hujan, kek. Cepetan kumpulin yang bisa diambil. Nanti tambah deras," sahut Mbah Karyo sambil mempercepat langkahnya. Raffi mengikuti, memungut plastik-plastik yang masih bisa dijual. Tapi tak lama kemudian, hujan turun deras. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Raffi dan Mbah Karyo berlindung di bawah atap seng tua milik warung yang sudah lama tutup. Baju mereka basah kuyup, tubuh menggigil, tapi mereka diam. Suara hujan jadi latar, menenggelamkan dunia dalam kesunyian yang berbeda. Tiba-tiba, Mbah Karyo berkata pelan, "Kamu ingat siapa orang tuamu, Raffi?" Raffi menoleh perlahan. Matanya menerawang jauh. Hening sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara serak. "Ingat, kek, tapi cuma wajah ibu. Waktu itu, pas kecil, ibu sering ngajakmu duduk di beranda rumah. Beliau suka nyanyi, suaranya lembut banget." Mbah Karyo mengangguk, mendengarkan. "Tapi abis itu semuanya hancur, kek. Rumah kami dibakar orang. Ibu meninggal di dalam. Mu selamat karena lari lewat jendela." Suara hujan makin deras, seakan ikut merasakan duka yang mengalir dari mulut kecil itu. "Setelah itu, Bapak bawamu pergi. Tapi, Bapak berubah. Jadi pemarah. Sering mukulmu. Dia bilang semuanya salahmu." Raffi menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Mbah Karyo meraih bahunya, menggenggam erat. Sudah, nak. Kamu kuat. Allah jaga kamu selama ini. Biar kamu sampai ke sini." Raffi mengangguk pelan. Air matanya jatuh bercampur air hujan. Tapi ada yang berbeda.
Untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendiri menghadapi semuanya. Setelah hujan reda, mereka pulang dalam diam. Namun di wajah Raffi, tampak ada ruang baru yang terbuka. Luka memang belum sembuh, tapi ia mulai bisa berbagi. Sesampainya di gubuk, mereka berganti baju. Raffi duduk di tikar, memandangi langit senja yang mulai muncul di balik awan. Ia merasa sedikit lega, seolah beban di dadanya telah berpindah ke langit. Malamnya, saat mereka makan singkong rebus bersama, Mbah Karyo bertanya, "Kamu pernah berdoa minta apa ke Allah, Raffi?" Anak itu tersenyum lirih. "Mu cuma minta satu hal, Kek. Mu pengen punya keluarga yang beneran sayang sama mu." Dan malam itu, di tengah kesederhanaan dan sisa hujan yang membasahi tanah, doa itu kembali naik ke langit. Dengan tulus, dengan harap, hari-hari berlalu, dan musim kemarau datang perlahan. Udara mulai panas, tanah mengering, dan daun-daun berguguran dari pohon besar di dekat gubuk Mbah Karyo. Namun, suasana hati Raffi justru sedang cerah. Ia mulai terbiasa dengan ritme hidup sederhana bersama Mbah Karyo. Setiap pagi, mereka mencari barang bekas, dan sore hari mereka duduk bersama, mengobrol atau sekadar mendengarkan suara jangkrik dari balik semak. Satu sore, saat Raffi bermain di dekat pohon tua yang rindang tak jauh dari gubuk, ia menemukan sesuatu yang ganjil. Ada tali panjang melilit batang pohon. Tali itu tampak baru, warnanya masih cerah. Awalnya Raffi mengira itu cuma bekas tambang mainan anak-anak. Tapi rasa penasarannya membuat dia mendekat. Saat ditarik, ia melihat ujungnya terikat kuat ke akar pohon, dan ada sisa bekas tanah yang tergali dan ditutup lagi secara kasar. Raffi menatapnya lama. Perasaannya tak enak. Ia lari ke gubuk dan memanggil Mbah Karyo. "Kek, ayo ke pohon itu, ada yang aneh." Mbah Karyo mengikuti. Begitu sampai, matanya langsung mengeras melihat tali itu. "Jangan sentuh lagi. Nak, ini bukan buat main-main." "Kek, maksudnya apa?" Mbah Karyo memandang ke arah hutan kecil di belakang mereka. Ia mendesah panjang, lalu berkata pelan, "Dulu, sebelum kamu datang, pernah ada anak kecil tinggal di daerah sini. Yatim juga. Tapi dia nggak seberuntung kamu." "Apa yang terjadi sama dia?" "Dia diikat orang tuanya sendiri. Dipasung. Katanya karena nakal, suka nyolong. Tapi waktu orang kampung datang, anak itu sudah nggak bisa ngomong lagi. Trauma berat." Raffi membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu tali, mungkin sisa dari masa lalu kelam itu. Tapi bisa juga tali baru. Entah siapa yang mulai lagi. Malam itu, Raffi sulit tidur. Ia terus memikirkan tali di pohon. Lalu bayangan wajah bapaknya muncul. Wajah marah, tangan yang kasar, teriakan yang menghantui. "Mu juga pernah diikat, Kek," bisiknya pelan saat Mbah Karyo hampir tertidur. Mbah Karyo membuka mata. "Diikat? Sama siapa, Raffi?" "Bapak. Di pohon. Ditinggalin semalaman. Katanya biar Mu mikir. Tapi waktu itu hujan besar. Mu demam sampai pingsan." Mbah Karyo mendekap tubuh kecil itu erat-erat. "Astagfirullah." Raffi gemetar. Malam itu, luka yang lama tersembunyi kembali terbuka. Dan di tengah malam yang sunyi, tak ada suara selain detak jantung dan desir angin. Tapi langit tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah semesta ingin memperingatkan bahwa masa lalu belum benar-benar berlalu. Keesokan harinya, setelah malam penuh kegelisahan, Mbah Karyo dan Raffi kembali melanjutkan rutinitas mereka. Mereka berjalan ke arah pasar lama untuk mencari barang bekas yang mungkin bisa dijual. Meski hati Raffi masih diliputi bayang-bayang masa lalu, ia berusaha bersikap biasa. Pasar lama itu kini tak seramai dulu. Banyak kios kosong, papan lapuk, dan hanya beberapa pemulung yang mondar-mandir dengan karung di pundak. Di salah satu sudut, Mbah Karyo melihat seorang wanita tua, duduk lemas sambil memegangi perutnya. Napasnya tersengal, dan wajahnya pucat pasi. "Bu Retno," sapa Mbah Karyo. "Kenapa, Bu?"
Wanita itu menatap lemah, lalu berkata pelan. Ada anak diikat di belakang pasar. Sudah 2 hari katanya, belum dikasih makan. Mbah Karyo langsung menoleh ke arah Raffi yang menegang. Sorot mata mereka bertemu. Keduanya sama-sama tahu, ini bukan kebetulan. Tanpa banyak bicara, mereka berlari ke belakang pasar, melewati tumpukan kardus dan karung plastik. Di sana, di bawah pohon jati yang tinggi, terlihat sesosok kecil, tubuhnya kurus, kaki dan tangannya terikat dengan tali plastik. Matanya tertutup kain, bibirnya pecah-pecah. Ya Allah, desis Mbah Karyo. Raffi mendekat dengan langkah gemetar. Sosok itu seperti dirinya di masa lalu. Luka di kakinya, bekas pukulan di punggungnya, dan wajah yang tak asing. Itu anak yang pernah terlihat di jalanan beberapa hari lalu. Anak kecil yang juga pemulung, namun selalu terlihat ketakutan. Ayo, Kek, kita tolong dia. Mbah Karyo buru-buru mengeluarkan pisau kecil dan memotong tali itu. Anak itu pingsan, lemah sekali. Tubuhnya menghangat karena demam. Cepat, kita bawa ke gubuk. Mbah akan rawat dia. Raffi ikut memapah. Meski kecil, ia kuat. Mungkin karena dorongan luka batin. Mungkin karena ia tahu anak itu adalah cerminan dirinya dulu. Sampai di gubuk, Mbah Karyo langsung menyeduh air jahe dan membersihkan luka di tubuh bocah malang itu. Raffi memegangi tangan mungilnya, berharap ia segera sadar. Malam harinya, anak itu mulai mengigau. Jangan ikat aku lagi. Pak, mu janji, nggak bakal nyolong lagi. Air mata Raffi menetes. Ia tak bisa menahan. Malam itu, Mbah Karyo dan Raffi duduk berdua, menjaga anak tersebut yang masih tak sadarkan diri. Raffi, kata Mbah Karyo lirih, kalau anak ini selamat mungkin Allah ingin kamu bantu selamatkan dia, seperti Mbah dulu menyelamatkanmu. Raffi menatap wajah bocah itu. Dadanya sesak. Ia mengangguk pelan. Tapi tanpa mereka tahu orang yang mengikat bocah itu sedang mencarinya. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Pagi itu udara desa masih diselimuti kabut tipis. Ayam-ayam berkokok bersahutan. Dan suara bambu yang ditiup angin seperti musik alam yang menenangkan. Tapi di gubuk Mbah Karyo, ketenangan itu seakan tak ada. Raffi masih duduk di samping bocah yang kini mulai membuka matanya. Namamu siapa? Bisik Raffi. Lembut. Anak itu menoleh perlahan. Matanya sembab. Suaranya serak. Dito. Mbah Karyo mengangguk pelan. Dito, mu sudah aman di sini. Nak, nggak ada yang bakal ikatmu lagi. Namun, belum sempat suasana menjadi hangat, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari luar. Raffi mengintip lewat celah dinding kayu. Seorang lelaki berbadan besar, berkemeja coklat kusut, sedang bertanya-tanya ke tetangga sekitar. Lihat anak kecil kurus? Namanya Dito. Dia kabur dari rumah saya. Anak itu bandel, sering nyolong. Saya cuma ngajarin dia biar kapok. Detak jantung Raffi berdegup kencang. Itu pasti orang yang mengikat Dito. Jangan-jangan dia ke arah gubuk tua itu, teriak si lelaki. Raffi buru-buru menutup tirai dan memberi isyarat ke Mbah Karyo. Kek, dia nyari Dito. Dia tahu kita bawa anak itu ke sini. Mbah Karyo berdiri perlahan. Tatapannya berubah tajam. Raffi, ambil karung itu. Tutupi Dito. Kita sembunyikan dulu di kolong bambu belakang. Cepat. Raffi menuruti. Ia menggendong Dito yang masih lemah, lalu menyelipkannya ke kolong tempat tidur yang dilapisi jerami dan bambu. Ia tutupi dengan kain dan karung usang. Beberapa detik kemudian, pintu gubuk didobrak paksa. Permisi, ada anak kecil di sini nggak? Tanya si lelaki. Suaranya mencurigakan, matanya liar mengelilingi isi gubuk. Nggak ada anak kecil di sini, selain cucu saya. Jawab Mbah Karyo tenang. Boleh saya periksa? Ia melangkah masuk tanpa izin. Silakan, jawab Mbah Karyo, meski nadanya dingin. Si lelaki mengobrak-abrik sudut ruangan. Ia bahkan sempat mendekati tempat tidur bambu. Tapi langkahnya terhenti saat Raffi berdiri di depannya. Ngapain om cari anak kecil? Dipukul lagi? Diikat lagi?
Si lelaki melotot. Anak itu nyusahin. Saya ini pamannya. Dia kabur dari rumah. Sudah saya kasih makan, malah lari-lari. Kalau begitu lapor RT. Jangan cari sendiri sambil teriak-teriak. Anak bukan binatang. Mbah Karyo menatap tajam. Kalau benar keponakanmu, kenapa badannya penuh luka? Lelaki itu terdiam sejenak. Lalu dengan kesal, ia berbalik dan meninggalkan gubuk. Tapi sebelum pergi, ia sempat berbisik. Kalau saya tahu kalian sembunyiin dia, saya bakal balik. Dan kali ini, nggak cuma anak itu yang bakal saya ajar. Pintu ditutup keras. Mbah Karyo menarik napas panjang. Raffi membuka karung, memastikan Dito masih baik-baik saja. Kita harus lapor Pak RT. Kek, ucap Raffi. Orang itu bisa balik kapan aja. Namun, saat mereka bersiap menuju rumah RT, tak ada yang tahu lelaki berkemeja coklat itu belum benar-benar pergi. Ia mengintai dari balik pohon besar di ujung jalan, menunggu waktu yang tepat. Hari itu, langit mendung menggantung rendah di atas desa Kertajaya. Daun-daun jati basah oleh embun, dan udara terasa lembab menyusup ke tulang. Raffi dan Mbah Karyo bergegas ke rumah Pak RT dengan langkah hati-hati. Dito ditinggalkan di gubuk dalam perlindungan Mak Ijah, tetangga dekat yang bisa dipercaya. Sesampainya di rumah Pak RT, Raffi langsung menjelaskan kejadian yang mereka alami. Anak kecil ditemukan terikat di pohon, lalu muncul seorang lelaki mengaku paman namun menunjukkan gelagat mencurigakan. Pak RT mengernyit. Nama lengkap anak itu siapa? Dia bilang namanya Dito. Pak, tapi belum cerita banyak. Trauma sepertinya, jawab Raffi. Pak RT pun mengajak keduanya ke balai desa. Di sana, ia menghubungi pihak puskesmas dan dinas sosial lewat perangkat desa yang tersedia. Raffi tahu ini belum selesai, tapi ia sedikit lega. Sementara itu, di gubuk Mbah Karyo, Mak Ijah duduk di samping Dito yang mulai bisa tersenyum kecil. Ia menyodorkan bubur hangat dan air putih. Makan dulu ya, nak biar kuat. Dito mengangguk. Tangannya masih gemetar. Nenek, Dito boleh cerita, ya? Ucapnya pelan. Mak Ijah menatapnya lembut. Boleh, nak, cerita aja. Dengan suara yang putus-putus, Dito mulai membuka lembaran masa lalunya. Dulu, ia tinggal bersama ibunya di kota kecil pinggir Surabaya. Ibunya penjual gorengan. Hidup mereka sederhana tapi hangat. Namun saat ibunya meninggal karena demam berdarah, Dito dibawa oleh seorang lelaki, adik dari ibunya, yang bernama Darto. Katanya, Dito akan dirawat dengan baik. Nyatanya, hidup Dito berubah menjadi gelap. Setiap hari ia disuruh kerja, bersihin kandang ayam, cuci motor, bahkan disuruh minta-minta di pasar. Kalau menolak, Darto akan memukul, menendang, dan mengikat Dito di belakang rumah. Dito pernah mencoba kabur 2 kali, tapi selalu tertangkap. Hingga malam sebelum ditemukan oleh Raffi, ia berhasil membuka ikatannya dan lari ke hutan. Lalu berjalan tanpa arah sampai tubuhnya lemas dan jatuh di bawah pohon tempat Raffi menemukannya. Mak Ijah menahan tangis. Ya Allah, nak sabar ya, mu anak baik. Allah pasti lindungi. Tangis Dito pecah. Ia memeluk Mak Ijah dengan tubuh kecilnya yang kurus. Dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar aman. Namun, di saat mereka larut dalam kehangatan itu, di luar sana, Darto, lelaki berkemeja coklat, tengah merencanakan sesuatu yang lebih gila. Ia tak terima dipermalukan oleh orang kampung. Ia kembali ke rumahnya, membawa sesuatu yang tak semestinya, sebilah golok tumpul dan segulung tali. Sore itu, angin bertiup kencang. Gubuk Mbah Karyo seperti bersiap menghadapi badai. Malam turun dengan cepat. Desa Kertajaya diliputi sunyi yang mencekam. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan, menyambut udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam gubuk Mbah Karyo, suasana masih hangat. Dito sudah mulai merasa tenang. Tubuhnya bersandar pada pangkuan Mak Ijah yang dengan sabar mengusap rambut bocah malang itu. Namun, di luar sana, langkah kaki mengendap-endap di semak. Darto, dengan wajah penuh amarah dan mata melotot seperti orang kesetanan,
memeluk erat sebilah golok dan tali tambang. Napasnya memburu. Langkahnya tertahan oleh ranting-ranting basah. Ia menyumpah-nyumpah dalam hati, bertekad mengambil kembali Dito dan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi. Di saat yang sama, Raffi bersama Pak RT dan 2 orang perangkat desa sedang dalam perjalanan menuju gubuk. Mereka membawa kabar dari dinas sosial yang akan segera turun ke lokasi. Namun perjalanan mereka terhambat oleh banjir kecil di salah satu jalur sungai desa. Mereka harus putar arah. Di gubuk, Mak Ija hendak menutup jendela ketika ia melihat sosok gelap berdiri di pinggiran kebun. Sosok itu tak bergerak, hanya diam, seolah mengintai. Ia tertegun beberapa detik, lalu menutup jendela dengan cepat. "Nek," suara Dito kecil. "Tolong, jangan kasih tahu Om Darto aku di sini." Mak Ijah menelan ludah. Ia tahu, bahaya itu nyata. Ia bergegas mengambil handphone bututnya, mencoba menghubungi Pak RT. Tapi sinyal hilang. "Ya Allah," bisiknya. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu. 3 kali. Lalu berhenti. "Sini." Lalu terdengar suara laki-laki. "Bu, saya pamannya Dito. Tolong buka. Saya cuma mau ajak pulang." Mak Ijah tidak menjawab. Ia mendekap Dito erat-erat. Dito menggigil hebat. "Nenek, itu suara Om. Dia bakal bunuh aku." Mak Ijah memberanikan diri. Ia membuka sedikit celah jendela dan melihat mata liar Darto mengintip dari balik semak. Tanpa pikir panjang, ia kunci semua pintu dan jendela, lalu berlari ke belakang rumah, menyeret Dito bersamanya. "Nak, kita lari ke rumah Pak RT lewat jalan belakang. Ayo cepat." Dito mengangguk, meski tubuhnya lemah. Dengan senter kecil, Mak Ijah dan Dito menyusuri kebun gelap. Daun-daun pisang menampar wajah. Tanah becek menahan langkah mereka. Di belakang, suara pintu yang dibobol terdengar keras. "Dito! Kamu harus balik!" teriak Darto seperti orang gila. Mak Ijah dan Dito menahan napas, lalu berlari sekuat tenaga ke arah sawah. Namun Darto menyusul cepat. Nafasnya berat, matanya melotot. Golok di tangannya terayun-ayun membelah ranting. Ketika Mak Ijah hampir terpeleset di pematang sawah, tiba-tiba cahaya lampu motor menyinari mereka dari kejauhan. "Raffi!" Ia datang bersama Pak RT dan 2 warga lainnya. "Mak Ijah!" teriak Raffi. Darto yang melihat cahaya itu langsung berhenti. Ia mematung. Rasa takut mulai menggantikan amarah di wajahnya. Tapi sudah terlambat. Warga datang berlari. Goloknya direbut, tubuhnya dibekuk, dan dalam sekejap, Darto tersungkur ke tanah, meronta seperti binatang terpojok. "Lepasin Gewe. Anak itu milik Gewe. Gewe yang besarin." Pak RT menamparnya keras. "Kamu bukan manusia. Kamu binatang." Dito menutup wajahnya, menangis di pelukan Raffi. Mak Ijah tak kuasa menahan air mata. Malam itu, suara sirine mobil polisi menggema di desa yang biasanya damai. Darto dibawa paksa ke kantor polisi. Sementara Dito, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tahu bahwa ia tidak akan disakiti lagi. Tapi siapa sangka, perjalanan hidupnya justru baru dimulai. Keadaan di desa Kertajaya akhirnya mulai tenang. Warga yang awalnya ketakutan kini mulai menghela napas lega. Darto, lelaki yang penuh kekerasan dan kebohongan, telah dibawa ke penjara. Semua yang menyaksikan kejadiannya tidak bisa mempercayai betapa cepatnya hidup bisa berubah. Dari yang gelap menjadi terang, hanya dalam semalam. Di rumah Pak RT, Dito duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Ia memegang erat tangan Mak Ijah yang selalu menenangkannya. Di luar, matahari mulai terbit, menyinari desa dengan cahaya lembut. Namun, meski dunia di luar tampak indah, dalam hati Dito masih ada kekosongan yang sulit diisi. "Mak Ijah, apa yang akan terjadi padaku?" tanya Dito dengan suara lirih. Mak Ijah menghela napas panjang, mencoba meredakan kerisauan di hati Dito. "Semua akan baik-baik saja. Nak, kamu akan tinggal di sini bersamaku. Kami akan menjagamu dan memberimu pendidikan yang layak."
Kamu berhak hidup bahagia, Dito. Dito hanya mengangguk, meski air mata tak henti-hentinya mengalir dari matanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun beban berat yang ia bawa selama ini sedikit demi sedikit mulai terangkat. Pak RT yang datang mendekat, meletakkan tangannya di pundak Dito. Kami sudah mengurus semuanya. Dito, kami akan memastikan bahwa Mu mendapatkan perlindungan penuh. Mu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Di sisi lain, di kantor polisi, Darto duduk termenung dalam sel yang dingin. Ia mengingat kembali setiap perbuatannya yang kejam terhadap Dito. Ia tahu, tak ada alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang telah ia lakukan. Namun, sesekali, rasa menyesal datang terlambat, tak lagi bisa diperbaiki. Ia hanya bisa merutuki dirinya sendiri. Hari berlalu, dan berita mengenai tindakan kejam Darto terhadap keponakannya menyebar luas di desa. Warga desa, yang semula takut, kini menjadi lebih waspada. Mereka belajar untuk lebih peduli terhadap anak-anak di sekitar mereka. Kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi mereka semua. Bagaimana satu orang bisa merusak kehidupan orang lain, tetapi juga bagaimana kebaikan hati bisa menyelamatkan. Dito pun mulai merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Setiap hari, ia bangun dengan penuh semangat untuk menghadapi dunia yang penuh kemungkinan. Mak Ijah, dengan kasih sayangnya yang tiada tara, selalu ada untuk memberikan dorongan. Dan Raffi, meskipun tidak dekat dengan Dito, selalu mendukungnya dari jauh, memastikan bahwa anak itu tidak merasa sendiri. Pada suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Dito diundang untuk berbicara di sebuah acara desa. Pak RT, bersama dengan warga lainnya, mengajak Dito untuk berbagi cerita dan memberi inspirasi pada anak-anak lain yang mungkin menghadapi kesulitan serupa. Meski awalnya ragu, Dito akhirnya setuju. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya korban, tetapi juga seorang pejuang. Assalamualaikum, teman-teman. Suara Dito terdengar gemetar di mikrofon. Warga desa yang hadir mulai hening, mendengarkan dengan seksama. Aku Dito. Aku pernah merasa sendirian dan tidak berharga. Tapi aku sekarang tahu bahwa ada banyak orang yang peduli. Semua orang di sekitar kita punya potensi besar untuk menjadi lebih baik, asalkan kita tidak menyerah. Aku tidak inginmu merasakan apa yang aku alami. Kita semua bisa menjadi lebih kuat, lebih baik, kalau kita saling mendukung. Suasana menjadi hening. Banyak yang terharu mendengar kata-kata Dito. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada harapan baru yang tumbuh di hati mereka. Dan di sana, di tengah-tengah kerumunan warga, Mak Ijah menatap Dito dengan bangga. Ia tahu, perjalanan hidup anak ini baru saja dimulai. Dan meskipun dunia ini tidak selalu adil, mereka bisa bersama-sama membuatnya menjadi lebih baik. 2 bulan setelah Dito berbicara di acara desa, kehidupannya semakin berubah. Tidak hanya orang-orang di desa yang melihat potensi besar dalam diri Dito, tetapi mereka juga mulai menghargainya lebih. Ia mulai mengikuti sekolah malam yang diadakan di desa, di mana Mak Ijah menjadi salah satu pengajarnya. Meskipun usianya masih muda, Dito menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam belajar. Ia rajin, penuh semangat, dan tak pernah menyerah, bahkan ketika ada tantangan yang datang. Namun, ada satu kejadian yang tidak pernah Dito duga. Suatu sore, ketika Dito sedang membantu Mak Ijah di kebun, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria tampak keluar dari mobil tersebut. Pria itu mengenakan jas hitam rapi dan wajahnya tampak serius. Warga desa yang melihatnya mulai saling berbisik, bertanya-tanya siapa pria itu. Pria itu mendekati Mak Ijah dan Dito dengan langkah pasti. "Selamat sore," sapanya, sambil tersenyum tipis. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Mak Ijah. Meskipun dalam hatinya, ia merasa sedikit cemas dengan kedatangan pria asing itu. "Nama saya Andi. Saya datang untuk bertemu dengan Dito," jawab pria itu. Dito yang sedang memegang cangkul, langsung menghentikan pekerjaannya dan menatap pria itu dengan penuh tanda tanya. "Untuk saya? Ada apa, Pak?" tanyanya, bingung.
Andi tersenyum lagi. Namun kali ini ada rona serius di wajahnya. Saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh pihak keluarga Darto. Saya di sini untuk memberi penjelasan mengenai warisan yang akan diterima Dito. Ma Ijah terkejut mendengar kata-kata itu. Warisan? Dari Darto? Tanyanya. Tidak bisa mempercayai. Andi mengangguk. Betul, Bu. Setelah penyelidikan lebih lanjut, kami menemukan bahwa Darto menulis surat wasiat yang mencantumkan nama Dito sebagai penerima warisan. Kami ingin memastikan bahwa Dito mendapatkan haknya. Dito merasa tubuhnya kaku. Ini semua terlalu tiba-tiba. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menerima sesuatu dari Darto, orang yang telah membuat hidupnya menderita selama bertahun-tahun. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Dito dengan suara bergetar. Andi menjelaskan lebih lanjut. Warisan itu terdiri dari beberapa bidang tanah dan sejumlah uang yang cukup besar. Darto, meskipun seorang yang keras kepala dan kejam, ternyata menulis surat wasiat sebelum ia ditangkap. Ia ingin Dito menjadi pewarisnya, meskipun hubungan mereka rusak. Ma Ijah menatap Dito dengan mata yang penuh kebingungan. Ini terlalu banyak untuk kita terima. Dito, kita tidak pernah meminta apa-apa dari Darto. Dito menundukkan kepala, bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ma Ijah, apakah saya layak menerima semua ini? Andi kemudian berusaha meyakinkan Dito. Dito, ini adalah hakmu. Meskipun Darto tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepadamu, ini adalah hal yang telah ditentukan oleh hukum. Kami hanya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ma Ijah tetap tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Di satu sisi, ia merasa bangga karena Dito bisa mendapatkan sesuatu yang layak. Namun di sisi lain, ia khawatir hal ini bisa membawa masalah baru. Dito akhirnya berkata dengan tegas, "Saya ingin tahu lebih banyak tentang warisan ini. Saya tidak ingin ada masalah di masa depan." Andi menyetujui permintaan Dito, dan mereka pun sepakat untuk bertemu lagi di kantor pengacara untuk membahas lebih lanjut. Setelah pertemuan itu, Dito dan Ma Ijah kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, Raffi yang mendengar berita tersebut, datang berkunjung ke rumah mereka. Ia merasa perlu memberi dukungan pada Dito. Dito, apa yang terjadi? Apa benarmu akan menerima warisan dari Darto? Tanya Raffi dengan penuh perhatian. Dito mengangguk pelan. Iya, tapi saya masih bingung, Raffi. Saya tidak tahu apakah saya harus menerimanya atau tidak. Raffi menatapnya dengan penuh empati. Mu punya hak untuk itu, Dito. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana Mu menghadapinya dengan bijak. Jangan biarkan harta ini mengubah dirimu, atau hubungan dengan orang-orang yang peduli padamu. Dito hanya mengangguk, berusaha mencerna kata-kata Raffi. Ia tahu, ini bukan hanya tentang harta atau warisan. Ini adalah tentang keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depannya. Malam itu, saat Dito berbaring di tempat tidurnya, ia teringat semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Semua penderitaan, ketakutan, dan kesendirian yang ia rasakan. Namun, sekarang, ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru, dengan dukungan orang-orang yang peduli padanya. Namun, apakah harta dari warisan ini akan menjadi berkat atau malah membawa kesulitan baru bagi Dito? Waktu akan menjawab, tetapi yang pasti, perjalanan Dito menuju masa depan yang lebih baik baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan pengacara, Dito tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia terbangun, teringat akan harta warisan yang akan ia terima. Rasanya seperti beban yang sangat berat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah warisan itu akan membuat hidupnya lebih baik, atau justru semakin rumit? Pada suatu pagi yang cerah, saat Dito sedang duduk di depan rumah, merenung, Raffi datang menghampirinya. Apa kabar, Dito? Sudah memutuskan apa yang akan dilakukan? Tanya Raffi sambil duduk di sebelahnya. Dito menghela napas panjang. Raffi, saya benar-benar bingung. Di satu sisi, saya merasa beruntung bisa mendapat warisan ini. Tapi di sisi lain, saya khawatir harta itu justru akan membawa masalah baru.
Raffi menatap Dito dengan serius. Saya mengerti, Dito. Tapi, mu harus ingat, ini adalah hakmu. Allah yang memberi jalan ini, dan tidak ada yang salah denganmu menerima apa yang sudah ditentukan untukmu. Dito mengangguk pelan. Tapi masalahnya bukan hanya itu, Raffi. Banyak orang di desa yang mulai memperhatikan saya. Mereka mulai melihat saya berbeda. Saya takut kalau saya menerima warisan ini, mereka akan menganggap saya sombong atau merubah cara pandang mereka terhadap saya. Raffi tersenyum, meletakkan tangan di bahu Dito. Jangan biarkan harta membuatmu berubah. Semua orang tahu siapa Dito sebenarnya. Kalau mu tetap rendah hati, mereka akan tetap menghargaimu seperti dulu. Jangan khawatir soal itu. Meskipun kata-kata Raffi memberikan sedikit ketenangan, Dito masih merasa tidak yakin. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah ia benar-benar siap menghadapi dunia yang berbeda? Dunia yang lebih keras dan penuh persaingan? Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Hidupnya sudah berubah. Di sisi lain, Mak Ijah juga mulai merasakan kekhawatiran yang sama. Ia mengerti betul bahwa kehidupan mereka tidak akan lagi sama setelah warisan itu diterima. Ia khawatir Dito akan berubah menjadi orang yang berbeda, kehilangan sikap rendah hati yang selama ini ia miliki. Dito, nak, hati-hati. Harta bisa mengubah orang. Jangan sampai mu lupa daratan, pesan Mak Ijah suatu pagi, saat mereka sedang makan bersama. Dito menatap wajah Mak Ijah, merasa berat hati. Mak Ijah, saya akan berusaha tetap seperti yang dulu. Saya tidak ingin menjadi orang yang berbeda. Saya tahu warisan ini bukan segalanya. Yang penting bagi saya adalah bagaimana hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Mak Ijah tersenyum tipis, namun ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Saya hanya inginmu tetap menjaga hatimu, Dito. Jangan sampai ada yang merusak kebaikanmu. Dito mengangguk dan berjanji akan menjaga diri. Namun, meskipun ia berusaha untuk tetap rendah hati, dunia luar mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Banyak orang yang mendekat, menawarkan kerjasama, investasi, atau bahkan sekedar ingin berteman dengan Dito hanya karena warisan itu. Suatu hari, Andi, pengacara yang mengurus warisan Darto, kembali datang ke desa. Ia membawa dokumen yang lebih rinci mengenai warisan tersebut. Ia meminta Dito untuk menandatangani beberapa surat sebagai tanda penerimaan warisan secara resmi. Dito merasa cemas, namun ia tahu, ini adalah bagian dari proses yang harus dijalani. Ia mengajak Mak Ijah untuk mendampingi di kantor pengacara. Saat mereka tiba, Andi sudah menunggu dengan dokumen yang terletak di atas meja. Dito, ini adalah dokumen resmi yang perlu mu tandatangani untuk menerima warisan. Setelah ini, semuanya akan menjadi milikmu secara sah, kata Andi dengan suara yang serius. Dito menatap dokumen itu dengan hati yang berdebar. Setiap lembar kertas yang ia pegang terasa semakin berat. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui, dan apakah keputusan ini akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Mak Ijah, yang duduk di sampingnya, melihat Dito yang tampak ragu. Dito, ingat apa yang sudah kita jalani. Harta ini memang besar, tapi jangan sampai membuatmu lupa siapa dirimu. Dito menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia juga tahu, ada kesempatan untuk memperbaiki banyak hal yang selama ini terasa sulit. Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar, Dito menandatangani dokumen itu. Ia merasa seolah-olah langkah besar telah diambil, dan ia tidak tahu apa yang akan datang setelahnya. Namun, keputusannya kali ini mungkin bukanlah yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, Dito mulai merasakan bahwa warisan itu membawa masalah baru yang lebih besar dari yang ia duga. Setelah menandatangani dokumen warisan, hidup Dito mulai berubah dengan cepat. Apa yang sebelumnya terasa seperti berkah, kini perlahan-lahan menjadi sebuah beban. Ia merasakan ketegangan yang meningkat di antara orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dari teman-temannya, tetapi juga dari orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Satu persatu, orang mulai mendekatinya dengan berbagai macam kepentingan.
Beberapa menawarkan kerjasama dalam berbagai bisnis, sementara yang lain hanya ingin menjalin hubungan untuk memanfaatkan status barunya. Dito merasa semakin terasing, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada suatu malam, Raffi datang ke rumah Dito, melihat sahabatnya yang tampak gelisah. "Dito, ada apa denganmu? Kamu kelihatan seperti bukan dirimu sendiri," tanya Raffi dengan penuh perhatian. Dito hanya menggelengkan kepala. "Saya merasa seperti terjebak, Raffi. Semua orang berubah. Mereka melihat saya berbeda sekarang hanya karena warisan itu. Saya tidak tahu siapa yang benar-benar teman saya." Raffi duduk di sebelah Dito, menyandarkan punggungnya pada dinding rumah. "Saya mengerti perasaanmu. Tapi kamu harus ingat, bukan harta yang menentukan siapa kita. Jangan biarkan itu merubah prinsip dan hatimu." Dito menatap temannya dengan tatapan kosong. "Raffi, saya sudah mencoba untuk tetap seperti dulu, tapi itu semakin sulit. Banyak orang yang datang kepada saya, menginginkan bagian dari warisan ini. Bahkan ada yang mencoba memanipulasi saya, mengatakan bahwa saya harus berinvestasi di proyek mereka, atau mereka akan merasa kecewa dengan saya." Raffi menarik napas dalam-dalam. "Ini memang ujian besar, Dito. Tapi, kamu harus ingat, harta itu bukan milikmu untuk selama-lamanya. Apa yang kamu lakukan dengan itu yang akan menentukan siapa dirimu." Pada saat yang sama, Mak Ijah juga merasakan kekhawatiran yang mendalam. Semakin hari, ia merasa anaknya semakin terjerat dalam masalah yang tak ia pahami. Dito yang dulu rendah hati dan sederhana, kini tampak semakin terisolasi. Seringkali ia mengunci diri di kamar, atau pergi keluar kota untuk urusan yang tidak pernah ia jelaskan dengan rinci. Mak Ijah memutuskan untuk berbicara dengan Dito. "Nak, saya tahu kamu sedang berusaha, tapi saya merasa kamu semakin jauh dari kami. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan lembut. Dito memandang ibunya. Wajahnya tampak lelah. "Mak, saya benar-benar bingung. Setiap langkah saya selalu ada yang menuntut. Ada yang ingin memanfaatkan saya. Saya merasa tidak bisa lagi mempercayai siapapun." Mak Ijah menyentuh tangan Dito dengan penuh kasih. "Nak, ingatlah apa yang Allah ajarkan. Harta itu hanya sementara, tapi kasih sayang dan kejujuran adalah yang abadi. Jangan sampai harta merusak hubungan kita." Dito merasa hatinya semakin berat. Ia ingin sekali kembali ke kehidupan yang sederhana, di mana ia tidak harus merasa tertekan oleh tuntutan dan harapan orang lain. Namun, ia tahu, sekali harta itu diterima, segalanya tidak bisa lagi berjalan seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, Dito diundang untuk menghadiri sebuah acara besar di kota. Acara itu digelar oleh beberapa pengusaha kaya yang ingin mengenalnya lebih dekat, dan tentu saja, memperkenalkan berbagai peluang bisnis. Dito yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk pergi, berharap bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Di acara itu, Dito bertemu dengan beberapa orang penting yang membuatnya merasa semakin terperangkap. Mereka berbicara tentang investasi besar, bisnis yang menggiurkan, dan keuntungan yang sangat besar. Setiap orang mencoba meyakinkan Dito bahwa ia bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar jika mau mengikuti arahan mereka. Namun, Dito merasa tidak nyaman. Semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa bahwa semua ini bukanlah jalan yang benar. Ia mulai merindukan kehidupan sederhana yang dulu ia miliki, di mana tidak ada tekanan, tidak ada kepalsuan, hanya kehidupan yang tenang bersama orang-orang yang ia sayangi. Di tengah keramaian itu, Dito pergi keluar mencari udara segar. Ia berjalan menyusuri jalanan kota, merasa semakin bingung dengan apa yang terjadi. Saat itu, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di bangku taman. Pria itu memandangnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Anak muda, kamu terlihat bingung. Apa yang membuatmu cemas?" tanya pria tua itu dengan suara lembut. Dito menghampirinya, merasa ada kedamaian dalam tatapan pria itu. "Saya merasa kehilangan arah, Pak. Semua yang saya miliki sekarang tampak seperti beban. Semua orang ingin sesuatu dari saya. Saya tidak tahu lagi siapa yang benar-benar peduli pada saya." Pria tua itu tersenyum,
lalu berkata, "Anak muda, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakannya. Semua yang Allah berikan pada kita, itu adalah ujian. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang bisa melihat jalan yang benar." Dito terdiam. Kata-kata pria itu masuk ke dalam hatinya. Ia merasa sedikit lebih tenang, namun juga semakin sadar bahwa perjalanan yang ia hadapi tidak akan mudah. Keesokan harinya, Dito kembali ke rumah dengan perasaan yang penuh kebingungan. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling tarik-menarik dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan hidup yang dulu, hidup yang sederhana dan penuh kasih sayang. Namun, di sisi lain, ia merasa terjebak dalam dunia baru yang penuh dengan godaan dan kesempatan yang menggiurkan. Di rumah, Mak Ijah sudah menunggunya. Wajah ibunya terlihat cemas. "Nak, bagaimana acara kemarin? Apa yang kamu rasakan?" tanyanya, berusaha membaca ekspresi Dito. Dito duduk di kursi, meresapi setiap kata yang akan ia ucapkan. "Mak, saya merasa semakin sulit untuk memilih. Semua orang menginginkan sesuatu dari saya. Mereka ingin saya berinvestasi di sini, di sana. Ada yang bilang, kalau saya tidak ikut, saya akan tertinggal. Tapi saya tidak tahu lagi. Mak, semua itu membuat saya merasa terperangkap." Mak Ijah mendekat dan menyentuh tangan Dito dengan lembut. "Dito, harta itu memang bisa mendatangkan banyak hal. Tapi jangan sampai itu membuatmu melupakan siapa dirimu. Hati-hati. Nak, kalau hati sudah terlena, dunia ini bisa menipu kita." Dito menundukkan kepalanya, merasa semakin berat dengan segala keputusan yang harus ia ambil. Ia ingin melanjutkan hidup dengan cara yang benar. Tetapi semakin banyak orang yang mendekat dan menuntut perhatian serta bagian dari warisannya. Suatu hari, Dito menerima telepon dari seorang pengusaha yang menawarkan proyek besar yang melibatkan banyak uang. Ini adalah kesempatan yang sulit untuk ditolak. Namun, setelah mendengarkan tawaran itu, Dito merasa ragu. Proyek itu mengharuskan ia untuk mengabaikan prinsip-prinsip yang ia pegang selama ini. Ia merasa seperti akan terperosok ke dalam perangkap yang lebih dalam. Saat itulah Raffi datang mengunjunginya. "Dito, saya dengar kamu mendapat tawaran besar. Kenapa kamu terlihat ragu?" tanya Raffi, mencoba memahami perasaan sahabatnya. Dito menatap temannya, merasa tertekan oleh semua pilihan yang ada. "Saya takut, Raffi. Takut kalau saya salah memilih. Semua ini mulai terasa seperti beban. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka yang hanya mencari keuntungan dari harta." Raffi tersenyum, meletakkan tangan di bahu Dito. "Dito, saya tahu kamu orang baik. Jangan biarkan harta merubah siapa dirimu. Pilihlah dengan hati yang jernih, bukan dengan rasa takut." Dito terdiam, memikirkan kata-kata Raffi. Ia merasa sedikit tenang, namun tetap bingung dengan jalan yang harus ia pilih. Apa yang seharusnya ia lakukan? Terus berusaha mempertahankan hidup sederhana, ataukah mengikuti arus dan mengambil peluang besar yang datang kepadanya? Beberapa hari setelah itu, Dito menerima kunjungan dari seorang wanita yang sangat kaya dan terkenal. Wanita itu adalah seorang pengusaha besar yang memiliki banyak saham di berbagai perusahaan. Ia datang untuk menawarkan Dito sebuah kesempatan emas, sebuah perusahaan yang dapat melipat gandakan harta dalam waktu singkat. Semua itu terdengar sangat menggiurkan, tetapi ada sesuatu yang membuat Dito merasa tidak nyaman. "Saya tahu kamu masih muda, Dito. Tapi kesempatan ini tidak datang dua kali. Dengan uang yang kamu miliki sekarang, kamu bisa menjadi lebih besar lagi," kata wanita itu, berusaha meyakinkan Dito. Dito merasa tertekan. Semua orang di sekitarnya seolah-olah ingin memanfaatkannya. Setiap hari, tawaran baru datang, dan Dito merasa semakin jauh dari dirinya yang asli. Pada malam hari, Dito duduk di kamarnya, merenung. Ia berpikir tentang kehidupannya yang dulu, tentang keluarga, teman-teman, dan kehidupan sederhana yang ia jalani. Ia merindukan masa-masa itu. Semua yang ia miliki sekarang terasa kosong. Warisan itu tidak membawa kebahagiaan sejati, malah justru membawa masalah baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun,
Dalam kesunyian malam itu, Dito teringat kembali kata-kata pria tua di taman. Harta itu hanya sementara, tapi kasih sayang dan kejujuran adalah yang abadi. Dito merasa seolah ada cahaya yang menerangi jalannya. Ia tahu, ini adalah ujian besar dari Allah, dan ia harus membuat keputusan yang tepat. Hanya dengan menjaga hati dan memilih jalan yang benar, ia bisa menemukan kedamaian sejati. Keesokan harinya, Dito membuat keputusan yang besar. Ia menolak tawaran-tawaran bisnis yang datang padanya. Ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk menggunakan warisan itu, dengan tujuan yang lebih baik, untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, tanpa harus merusak prinsip hidupnya. Keputusan ini bukanlah yang mudah, tetapi Dito merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak akan terjebak dalam godaan dunia yang penuh dengan kepalsuan. Dengan bantuan Raffi dan ibunya, ia mulai merencanakan proyek yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang, tanpa harus mengorbankan apa yang ia percayai. Dito memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang mengutamakan kebahagiaan sejati, bukan hanya kekayaan yang bersifat sementara. Setelah memutuskan untuk menolak tawaran-tawaran yang menggoda, Dito merasa seolah beban berat yang mengikat dirinya selama ini akhirnya terlepas. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih dekat dengan dirinya yang asli. Meski demikian, perjalanan hidupnya belum berakhir. Banyak tantangan yang masih harus ia hadapi. Keputusan untuk menggunakan warisan itu dengan cara yang lebih bermanfaat bukanlah hal yang mudah. Dito tahu, meskipun ia menolak tawaran bisnis besar, banyak orang yang masih menginginkannya terjebak dalam dunia bisnis yang penuh dengan godaan dan peluang keuntungan instan. Namun, Dito memiliki tekad yang kuat. Ia mulai merancang sebuah rencana untuk membangun sebuah yayasan sosial yang bisa membantu anak-anak kurang mampu dan keluarga miskin. Ia ingin memberikan mereka akses pendidikan dan keterampilan yang dapat mengubah hidup mereka, sebagaimana ia pernah mendapat kesempatan. Sebuah hari, ia mengundang Mak Ijah dan Raffi untuk berdiskusi mengenai ide tersebut. Mereka duduk bersama di ruang tamu rumah Dito, dengan secangkir teh hangat di meja. "Mak, saya sudah memutuskan untuk membuka yayasan. Saya ingin membantu anak-anak yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik," ujar Dito, membuka percakapan. Mak Ijah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Nak. Itu adalah keputusan yang sangat baik. Semua yang mu miliki harus digunakan untuk kebaikan. Allah pasti memberikan berkah bagi orang yang ikhlas dalam berbuat baik." Raffi yang mendengarkan dengan seksama, ikut memberikan pendapatnya. "Itu ide yang luar biasa, Dito. Tapi, jangan lupa, akan ada banyak tantangan di sepanjang jalan. Bukan hanya soal uang, tapi juga orang-orang yang mungkin mencoba menghalangi." Dito mengangguk, menyadari betul bahwa ia harus berhati-hati dalam setiap langkah. Banyak orang yang mungkin akan mencoba mencari celah untuk mengambil keuntungan dari niat baiknya. Ia perlu melindungi yayasan ini agar tetap berjalan dengan tujuan yang murni. Dengan bantuan Raffi, Dito mulai mencari relawan dan menyusun rencana untuk mendapatkan dana. Ia melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, menjelaskan visinya tentang yayasan yang akan mengutamakan pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Tak lama setelah itu, yayasan Dito mulai menarik perhatian banyak orang. Beberapa perusahaan besar bahkan menawarkan sponsor dan dukungan. Semua berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, Dito merasa lebih kuat. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk belajar, hatinya merasa damai. Namun, di balik semua itu, ada beberapa pihak yang merasa terganggu dengan kesuksesan Dito. Mereka yang sebelumnya menawarkan bisnis besar kepadanya merasa Dito telah mengabaikan peluang yang ada. Mereka mulai mencari cara untuk merusak reputasi yayasan Dito, bahkan menyebarkan rumor buruk tentang dirinya. Suatu hari, Dito menerima ancaman dari seseorang yang merasa terancam oleh keberhasilan yayasannya. Orang itu mengancam akan membongkar rahasia besar yang bisa menghancurkan reputasi Dito. Dito merasa terpukul, namun ia tidak bisa mundur. Ia harus menghadapi semua rintangan ini. "Saya tahu, Dito, tidak semua orang suka melihat keberhasilan orang lain.
Tapi jangan biarkan hal itu meruntuhkan semangatmu. Fokus pada tujuan yang lebih besar, kata Raffi, memberikan semangat. Dito menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Jika ia bisa tetap teguh dan menjaga niatnya, Allah pasti akan memberinya kekuatan untuk melewati semua ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Dito mulai menghadapinya. Ia tidak membiarkan ancaman itu mengubah tujuannya. Semua yang ia lakukan dengan hati yang ikhlas, karena ia tahu bahwa hidupnya bukan untuk mencari kekayaan semata, melainkan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Hari-hari berlalu, dan tantangan demi tantangan datang silih berganti. Meski begitu, Dito tidak pernah mundur. Yayasan yang ia bangun semakin berkembang, dengan semakin banyak anak-anak yang bergabung dan mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, masalah baru muncul ketika seorang tokoh penting yang berada di balik ancaman sebelumnya mulai memperlihatkan kekuatannya. Seorang pengusaha besar yang punya banyak koneksi di dunia politik mencoba menjatuhkan Dito. Ia menggunakan segala cara untuk merusak yayasan dan menciptakan kesan buruk di mata masyarakat. Informasi yang tidak benar mulai tersebar, dan bahkan beberapa donor mulai ragu apakah mereka harus tetap mendukung yayasan Dito. Di tengah semua keributan ini, Dito merasa lelah. Ia mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Hidupnya kini dipenuhi dengan laporan media yang tidak benar dan ancaman dari berbagai pihak. Namun, ia tidak bisa menyerah. Setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wajah-wajah anak-anak yang telah dibantu yayasan, yang sekarang bisa belajar dan meraih mimpi mereka. Mak Ijah selalu ada untuk memberi dukungan moral. Nak, Allah tidak akan meninggalkan orang yang berjuang di jalan yang benar. Selalu ingat, yang penting niatmu baik. Meskipun ada rintangan, mu harus terus berjuang. Semangat itu menjadi bahan bakar Dito untuk terus maju. Ia mulai memperbaiki citra yayasannya dengan bekerja lebih keras dan lebih transparan. Semua dana yang diterima dari donasi dan sponsor, ia pergunakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semuanya sampai ke tangan yang membutuhkan. Namun, tiba-tiba datanglah ujian besar lainnya. Salah satu dari anak-anak yang mendapat bantuan dari yayasan, Yuni, terlibat dalam sebuah kecelakaan. Ia tertabrak mobil ketika sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah yang didanai oleh yayasan. Berita tentang kecelakaan Yuni menjadi viral, dan banyak pihak menyalahkan yayasan Dito atas kejadian itu. Dito merasa hancur. Ia merasa seperti gagal melindungi orang-orang yang ia sayangi. Bagaimana bisa seorang anak yang ia bantu harus mengalami hal seperti itu? Semua tekanan dari luar semakin menghimpitnya, dan ia hampir kehilangan harapan. Namun, Raffi datang dan menenangkan Dito. Dito, mu tidak bisa mengendalikan takdir. Allah sudah punya rencananya sendiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana mu mendukung Yuni dan keluarganya. Jangan biarkan masalah ini menghancurkanmu. Dito akhirnya memutuskan untuk menjenguk Yuni di rumah sakit dan memastikan keluarganya mendapat segala bantuan yang mereka perlukan. Ia juga mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan bahwa yayasan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan Yuni, dan ia berjanji untuk memastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang. Di luar dugaan, tindakan Dito ini mendapat pujian dari banyak pihak. Bahkan beberapa pengusaha yang semula ragu, kini memberikan dukungan mereka lagi. Meskipun cobaan ini sangat berat, Dito merasa lega karena ia telah melakukan yang terbaik untuk membantu Yuni dan keluarganya. Yayasan yang sempat goyah kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tidak hanya itu, orang-orang mulai melihat ketulusan Dito dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Meski ada banyak hambatan, Dito tidak pernah berhenti untuk berjuang demi kebaikan. Keberanian dan ketulusan Dito semakin menginspirasi banyak orang. Ia tidak lagi dilihat hanya sebagai seorang pemuda yang memiliki kekayaan warisan, tetapi sebagai seorang yang rela berkorban untuk kebaikan orang lain, dengan niat yang tulus dan penuh keikhlasan. Dengan semua dukungan yang mengalir kembali, Dito merasa lebih yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun penuh tantangan, adalah jalan yang harus ia lewati untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Setelah segala cobaan yang Dito hadapi, hidupnya mulai terlihat lebih cerah.
Yayasan yang ia dirikan semakin mendapat perhatian positif, dan masyarakat mulai melihat perubahan nyata. Keberhasilan yayasan ini bukan hanya milik Dito, tapi juga milik banyak orang yang telah bersedia mendukungnya, meskipun di tengah kesulitan. Namun, ada satu masalah besar yang masih menghantuinya. Apakah ia cukup kuat untuk menjaga yayasan ini tetap berkembang dan membantu lebih banyak anak-anak yang membutuhkan? Dito tahu bahwa untuk mewujudkan visinya, ia harus melangkah lebih jauh lagi. Tidak hanya mengandalkan donasi, ia juga harus mencari cara agar yayasan ini bisa mandiri dan berkelanjutan. Suatu hari, Dito mengundang para donatur besar dan rekan-rekan bisnisnya untuk bertemu dan berdiskusi. Raffi, yang sejak awal selalu berada di sampingnya, juga ikut serta. Dalam pertemuan tersebut, Dito mengungkapkan ide besarnya. Kita sudah membantu banyak anak dengan cara yang sederhana, kata Dito. Tapi saya percaya kita bisa melakukan lebih dari itu. Kita bisa menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan. Saya ingin membangun pusat pelatihan keterampilan, yang tidak hanya memberikan pendidikan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ide ini disambut dengan antusias oleh banyak pihak. Beberapa pengusaha bahkan berjanji untuk membantu dengan dana dan fasilitas pelatihan. Ini adalah langkah besar bagi Dito, dan meskipun ia tahu itu akan membutuhkan usaha yang lebih besar, ia merasa bahwa inilah langkah yang tepat. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Dito mulai berkembang lebih pesat. Mereka tidak hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan nyata. Dito merasa bangga melihat anak-anak yang dahulu hanya bisa bermimpi, kini mulai bekerja dan menghasilkan pendapatan sendiri. Namun, meskipun Yayasan Dito kini berkembang pesat, ia tidak pernah melupakan perjuangan yang telah ia lewati. Ia selalu mengingat Mak Ijah yang memberikan dukungan moral tanpa henti, serta Raffi yang setia di sisinya. Mereka berdua adalah pilar kekuatannya. Pada suatu malam, setelah acara peluncuran pusat pelatihan keterampilan yang baru saja dibuka, Dito duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia merasa lega, meski beban di pundaknya tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Aku tidak sendiri, bisiknya pada diri sendiri. Semua yang aku lakukan untuk mereka yang membutuhkan, untuk anak-anak yang ingin belajar dan bermimpi. Di saat itu, Dito merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah yang ia ambil. Semua tantangan yang ia hadapi, seberat apapun itu, terasa seperti ujian yang menguatkan dirinya. Dalam hatinya, Dito percaya bahwa segala sesuatu yang baik akan datang kepada mereka yang berjuang dengan niat yang tulus. Pagi-pagi keesokan harinya, Dito menerima kabar baik. Salah satu anak yang mendapat beasiswa dari yayasannya, Andi, telah diterima di universitas ternama di luar negeri. Ini adalah momen kemenangan bagi Dito. Setiap anak yang berhasil melangkah ke depan adalah bukti bahwa segala usaha yang ia lakukan tidak sia-sia. Matahari yang terbit di ufuk timur tampak lebih cerah daripada biasanya. Dito tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Dengan semangat baru, ia bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tidak ada yang lebih memuaskan bagi Dito selain melihat senyum kebahagiaan di wajah anak-anak yang telah berubah hidup mereka. Namun, tantangan terbesar Dito bukanlah tentang bagaimana menghadapi ancaman dari luar, melainkan bagaimana ia terus menjaga prinsipnya dan tetap rendah hati meski semua ini telah ia capai. Ia sadar, perjalanan ini akan selalu membutuhkan pengorbanan, tetapi ia juga tahu bahwa dengan hati yang tulus dan niat yang benar, Allah akan selalu membimbingnya. Dan meskipun jalan masih panjang, Dito sudah siap menghadapinya. Dengan doa dan keyakinan, ia tahu bahwa segala sesuatu yang baik pasti akan datang. Semua berkat kesabaran dan perjuangan, serta dukungan dari orang-orang yang percaya padanya.